Di berbagai agama dan kepercayaan pasti setuju kalau yang namanya kitab suci itu adalah tulisan yang diilhami sama Tuhan. Kitab suci biasanya ditulis sama para nabi atau tokoh-tokoh agama di masa lalu yang diberi wahyu atau penglihatan langsung dari Tuhan sebagai petunjuk dan pedoman untuk nulis kitab suci itu. Tujuannya buat ngajarin manusia supaya bisa hidup di dunia dengan baik, mengajarkan tentang berbagai pengetahuan, dan yang paling penting agar manusia bisa ngerti tentang kebenaran serta kehendak Tuhan. Tapi apa jadinya kalau kitab suci itu ditulis dengan bantuan iblis? Kalian gak salah dengar. Ternyata di dunia ini ada legenda tentang kitab suci misterius yang katanya ditulis dengan bantuan iblis. Aneh ya. Kok bisa-bisanya ada iblis yang ikut campur buat tulis kitab suci? Buat yang penasaran gimana sih sebenarnya kisah awal dan asal-usul kitab iblis ini dibuat? Gimana sejarahnya? Pantengin terus video ini sampai habis. Sekitar abad ke-13 ada sebuah karya tulis yang namanya adalah Codex Gigas. Kenapa dinamain seperti itu? Karena buku ini dibuat dari kertas kuno yang diambil dari kulit hewan dan sampulnya dibuat dari batang pohon dan bahan-bahan serupa lainnya. Terus isinya ditulis tangan secara langsung dengan manuskrip bergambar yang ukurannya gede banget. Beratnya aja bahkan sampai 74 kg dan panjangnya hampir mencapai 1 meter dengan ketebalan kurang lebih 22 cm. Jadi kebayangkan ya, buku ini tuh pastinya besar dan berat banget. Bahkan di antara kalian mungkin ada yang berat badannya gak nyampe 74 kilo kayak buku ini. Kayaknya aku juga gak nyampe ya, of course aku gak nyampe. Aku lewat dari setengahnya sih sebenarnya. Selain ukurannya jumbo, buku ini juga punya jumlah halaman yang banyak banget. Awalnya Codex Gigas ini punya 320 lembar naskah, tapi beberapa halaman itu sekarang udah hilang dan masih jadi misteri penyebabnya karena apa. Beberapa sumber percaya kalau lembaran yang hilang itu sengaja dibuang dan sampai sekarang pun masih belum jelas siapa yang lakuin itu. Makanya ini salah satu alasan kenapa Codex Gigas jadi kitab yang misterius. Untuk asal-usulnya sendiri, Codex Gigas ditulis pada abad ke-13 sama seorang biarawan Benedictine yang tinggal di Ceko, tepatnya di kota Krudim. Biarawan ini namanya adalah Herman de Reclus. Codex Gigas awalnya terkenal banget karena di dalam salah satu halaman kitab itu ada gambaran ilustrasi dari sosok iblis. Makanya orang-orang yang lihat itu pada heran, kok bisa ada gambar iblis di dalam kitab suci? Dari sinilah legenda dan kisah misterius tentang Codex Gigas semakin terkenal. Menurut legendanya, alasan kenapa Codex Gigas dibuat karena Herman awalnya dijatuhin hukuman buat dikurung hidup-hidup karena udah melanggar aturan biara. Setelah dengar kalau dia mau dikasih hukuman berat, biarawan ini berniat buat ngindarin hukuman dan berusaha nyelamatin nyawanya sendiri dengan berjanji dia bakal nulis Bible atau Alkitab dan ilmu pengetahuan lain hanya dalam waktu 1 malam doang. Jika berhasil ngelakuin itu, maka dia bisa diselamatin dari hukumannya tadi. Kalau menurut logika sih kayaknya gak mungkin banget ya ada manusia yang bisa ngerjain semua itu hanya dalam 1 malam. Apalagi kitab ini isinya bukan cuma tulisan aja, tapi berupa naskah iluminasi yang di dalamnya ada banyak hiasan dan ilustrasi yang digambar secara langsung. Tentunya gak mungkin kalau semua itu bakal selesai cuma dalam 1 malam aja. Tapi karena udah berjanji bakal ngelakuin itu, makanya Herman ngelakuin segala cara biar kitab yang dikerjain ini bisa kelar malam itu juga. Pas menjelang tengah malam, dia yakin kalau gak bisa ngerjain itu sendirian. Makanya dia pun mulai manggil iblis Lucifer dan bersekutu dengannya buat bantu dia nyelesain tugasnya itu. Tapi dengan syarat kalau dia harus menjual jiwanya sendiri ke Lucifer sebagai gantinya. Setelah itu, akhirnya Codex Gigas berhasil diselesaikan hanya dalam 1 malam. Dan sebagai rasa terima kasih sama Lucifer karena udah ngebantu dia, makanya Herman melukis iblis itu di salah satu halaman kitab ini. Dan dari sinilah asal mula kenapa bisa ada gambar iblis di kitab itu. Dari legenda inilah Codex Gigas akhirnya dijuluki sebagai Devil's Bible atau Alkitab Iblis. Mungkin banyak ya yang bertanya-tanya sebenarnya di dalam Codex Gigas ini tuh isinya ada apa aja sih?
Kenapa buku ini bisa tebal banget? Jadi, setengah dari isi kodeks ini terdiri dari keseluruhan kitab-kitab yang ada di Bible, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang ditulis pakai bahasa Latin, lengkap dengan berbagai gambar dan ilustrasinya, termasuk gambar iblis yang terkenal itu. Di sebelah gambar iblis itu ada ilustrasi langit dan surga. Jadi ini dimaksudkan buat menggambarkan perbedaan besar antara keadaan di surga dan neraka. Tapi justru yang disoroti sama orang-orang ya gambar iblis itu yang akhirnya jadi ciri khas dari karya misterius ini. Lalu, isi dari Kodeks Gigas ini bukan cuma kitab-kitab yang diambil dari Bible atau Alkitab aja, tapi juga berisi sejarah kuno orang-orang Yahudi, sampai di pembahasan tentang perang Yahudi yang diambil dari karya Flavius Josephus. Terus ada juga berbagai topik ensiklopedia yang diambil dari karya Isidore of Seville berupa etimologi, asal-usul kata, tata bahasa, ilmu medis, dan berbagai pengetahuan umum lainnya. Bahkan di sini juga dibahas tentang metode dan cara-cara pengusiran roh jahat. Agak absurd sih, padahal menurut legenda katanya pembuatan kitab ini tuh dibantu sama setan, tapi dalamnya tuh malah ngasih tahu cara buat ngusir setan sendiri. Pantes sih dijuluki sebagai buku misterius karena emang banyak keanehan yang membingungkan. Menurut catatan sejarah, buku ini tuh udah banyak kali berpindah-pindah tempat dan kepemilikan selama bertahun-tahun. Seperti asal-usulnya yang ada di legenda, buku ini dibuat sama Herman di biara Benedictine. Kemudian Kodeks Gigas ini dikasih ke biarawan Cistercian di biara Sadlec dan disimpan selama 70 tahun. Habis itu sekitar akhir abad ke-13, buku ini dibeli sama biara Brevnov. Terus dari tahun 1477 sampai 1593 disimpan di dalam perpustakaan di biara Brumov sampai dipindahin ke Praha di tahun 1594 dan dijadiin koleksi sama Kaisar Rudolf II. Di tahun 1618 sampai 1648 di Eropa Tengah tuh sempat terjadi peperangan yang berlangsung selama 30 tahun. Karena itu, perang ini disebut The 30 Years War. Karena peristiwa ini, seluruh koleksi diambil sama tentara Swedia sebagai rampasan perang, termasuk Kodeks Gigas yang jadi koleksinya Kaisar Rudolf. Dari situ, buku ini disimpan di perpustakaan kerajaan Swedia di Stockholm. Tapi akhirnya di tahun 2007, riwayat terakhir Kodeks Gigas dibalikin lagi ke Perpustakaan Nasional Republik Ceko dan dipajang di sana sampai sekarang. Tapi ternyata sebelum diserahin ke Perpustakaan Nasional di Ceko, Kodeks Gigas diteliti sama pihak perpustakaan Swedia selama bertahun-tahun oleh beberapa ahli buat ngejawab pertanyaan dari kebenaran legenda buku ini. Para ahli terus ngebuat sebuah perhitungan yang lebih logis tentang berapa lama manuskrip ini dibuat. Mereka bilang kalau misalnya si penulis itu bekerja selama 6 jam dalam waktu 6 hari tanpa henti buat nulis manuskrip ini, maka diperkirakan karya ini akan selesai dalam waktu 5 tahun. Tapi kalau penulisnya emang beneran seorang biarawan, maka dia mungkin hanya bisa nulis ini sekitar 3 jam sehari, yang berarti butuh waktu kira-kira 10 tahun buat nyelesain tulisan itu. Tapi menurut mereka, Kodeks Gigas ini harusnya selesai dibuat dalam waktu lebih dari 20 tahun karena butuh waktu lama buat si penulis ini buat nyari referensi dan pengetahuan buat dituangin ke dalam karya tulisnya ini. Belum lagi kan di dalam buku ini juga banyak banget ilustrasi, hiasan, dan dekorasi yang dilukis secara langsung. Jadi emang masuk akal kalau mereka ngambil kesimpulan kayak gitu. Karena kalau ngebuat semua itu hanya dalam 1 malam doang, emang gak masuk akal banget sih. Kecuali emang yang dikatakan dalam legenda itu benar kalau dia dibantu sama iblis atau Google. Tapi zaman dulu kan belum ada Google. Meski begitu, ada seorang ahli paleografi bernama Michael Golek yang menganalisis tulisan Kodeks Gigas itu, dan dia bilang kalau manuskrip ini emang beneran ditulis sama satu orang aja karena punya tampilan yang seragam dan sifat tulisan yang gak berubah secara keseluruhan. Dari hasil analisisnya bisa dilihat kalau di tulisan itu tuh gak ada tanda-tanda perubahan usia, penyakit, dan suasana hati dari si penulisnya. Karena itulah Kodeks Gigas ini dianggap jadi buku yang dibuat dengan suatu keajaiban. Ini juga mendukung keyakinan kalau emang manuskrip ini benar-benar dibuat selama 1 malam. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Percaya nggak kalau ada orang yang bersekutu sama iblis buat nulis semua itu dalam 1 malam?
Atau kalian mungkin lebih percaya kalau sebenarnya cerita ini tuh cuma sebatas legenda dan konspirasi yang diyakini sama kebanyakan orang. Meski begitu, kisah-kisah kayak gini tuh ada banyak banget dan sering terjadi di dunia. Contohnya kemarin di video sebelumnya aku juga sempat bahas kisah Faust yang mirip kayak gini. Dia juga menjual jiwanya dan melakukan perjanjian sama iblis Mephisto demi mendapatkan hal-hal duniawi secara instan. Di Indonesia sendiri ada juga legenda yang serupa. Pasti kalian udah pada tahu kan? Kisah tentang Roro Jonggrang, cewek yang minta dibuatin 1000 candi itu. Pasti kalian kepikiran ini sih dari tadi aku ngomong. Di cerita ini Bandung Bondowoso kan diminta dibuatin candi dalam 1 malam. Dan akhirnya dia juga minta bantuan jin buat nyelesain tugasnya ini. Kisah ini juga pernah aku bahas lengkap di video aku sebelumnya. Kisah-kisah kayak gini gak cuma ada di legenda dan mitos aja. Tapi banyak banget kejadian nyata di sekitar kita yang mirip kayak gitu. Coba, apakah kalian punya pengalaman serupa? Atau mungkin pernah denger pengalaman cerita dari orang lain yang lakuin perjanjian sama iblis atau yang disuruh ngerjain tugas 1 malam terus selesai SKS gitu. Tapi yang gak mungkin ya. Intinya di dunia ini masih banyak banget hal-hal aneh dan misterius yang belum kita ketahui. Semua orang punya pendapat dan pemikiran yang beda-beda dalam menanggapi hal-hal kayak gitu. Ada yang percaya tapi ada juga yang skeptis. Jadi semua tergantung ke kepercayaan kita masing-masing sih. Alright, itu dia tadi A Glimpse of Codex Gigas. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau tadi ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, comment down below. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Yang diambil dari karya Flavius Joseph. Meski begitu, ada seorang kaget ya. Dan suasana hati dari ya intinya di dunia ini nih masih banyak banget hal-hal kaget ya.